Jangan berikan 3 mainan ini pada anak kalau nggak bisa mengawasi anak 24 jam. Yang pertama, mainan water beads. Mainan water beads ini bisa membesar 100 kali lipat dari ukuran aslinya. Selain itu, warna dan bentuknya itu mirip jelly. Jadi kalau anak masih balita kan pasti rasa ingin tahunya itu besar. Kepingin nyoba, ini rasanya kayak apa ya? Apalagi kalau waktu kita sibuk misalnya cuci-cuci piring dan lain-lain. Nah, sekarang kalau dimakan, apa efeknya untuk anak? Jadi water beads yang masuk ke saluran cerna ini bakal mengakibatkan obstruksi usus. Atau bahasa gampangnya itu nyumbat usus. Dia bakal ngeblok usus. Soalnya kan yang masuk kan kecil, tapi nanti di dalam usus dia bisa membesar. Nah, kalau udah menyumbat usus, tentu akan menghalangi makanan, air, maupun gas yang akan lewat. Ini sudah merupakan kondisi darurat medis, jadi harus segera dibawa ke UGD. Water beads ini hanya bisa dikeluarkan dengan cara operasi untuk mencegah usus rusak. Nah, ciri-ciri anak yang menelan water beads ini saya kutip dari alodokter.com. Itu ada 6 ciri-ciri. Yang pertama, menolak minum air apapun. Yang kedua, mengeluarkan air liur terus-menerus. Yang ketiga, terlihat lemas dan pucat wajahnya. Yang keempat, bakal muntah anak itu. Dan yang kelima, mengeluh sakit tenggorokan, sakit perut, dan sakit dadanya. Dan yang terakhir, keenam, sesak napas. Jadi lebih baik jangan dibelikan water beads. Seumpama yang aman, ada alternatif lain, yaitu pakai permen gummy. Ini Elis aku kasih permen Yupi. Nah, permen Yupi ini kalau direndam sama Sprite, dia bakal membesar juga seperti water beads. Tapi ini kan aman ya, karena makanan. Jadi kalau tertelan masih aman untuk balita. One day later. What? Wah, jadi besar ya? Lihat nih, dinonya jadi besar. Jadi besar. Oke, lanjut. Yang kedua, mainan magnet kecil-kecil. Nih, seperti ini ya. Oh no! Ini juga sangat berbahaya apabila tertelan oleh anak. Efeknya bisa mengganggu saluran pencernaan dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Saya akan memberikan satu contoh kasus seorang anak yang menelan magnet kecil-kecil. Anak itu bernama Elia. Dia seorang anak yang aktif dan energik. Dia tinggal bersama ibunya yang bernama Jenna di Topeka, Kansas, Amerika Serikat. Nah, pada hari Sabtu di bulan Juni, biasanya Elia yang selalu bangun pagi, di hari itu dia tidur sampai siang. Bahkan tidak tertarik untuk bermain. Selain itu, dia juga muntah. Nah, ibunya yang cemas segera membawanya pergi ke UGD. Ibunya yang bernama Jenna diberitahu bahwa Elia ini sakit perut. Akan tetapi setelah dipulangkan, muntah-muntahnya ini terus berlanjut hingga 3 hari. Tapi kemudian berhenti dan Elia tampak kembali ceria. Tapi beberapa minggu kemudian, gejalanya kembali muncul. Kali ini Elia bahkan nggak bisa menelan air. Akhirnya Jenna panik dan segera membawanya ke UGD. Di sana Elia berhasil minum jus dan minum obat mual. Lalu pihak UGD menyuruh Jenna dan Elia pulang. Tapi mereka bahkan belum sepenuhnya masuk ke rumah, Elia sudah muntah lagi. Jenna pun cepat-cepat menelepon UGD. Pihak UGD bilang kalau mereka memulangkannya berarti anak itu baik-baik saja. Jadi Jenna berpikir oke lah,
Setelah beberapa hari kemudian gejalanya hilang dan Elia tampak ceria kembali seperti biasanya. Tetapi 3 minggu kemudian Elia muntah kembali dan mereka kembali pergi ke UGD. Tapi dokter UGD hanya berkata, "Anda tahu kan kalau ini sakit perut? Kasih aja dia Pedialte, nanti juga sembuh." Di saat itulah Jenna mulai marah dan berkata kepada dokter, "Anda harus memberi saya jawaban yang lebih baik daripada berkata ini sakit perut biasa. Kenapa kejadiannya berulang terus?" Akhirnya dokter pun mulai melakukan ronsen. Nah, di ronsen itu terlihat ada benda-benda bulat kecil, seperti manik-manik yang tersangkut di dalam perut Elia. Kemudian Jenna teringat, "Loh, ini kan mirip magnet-magnet yang dimainkan oleh anggota keluarga." Akhirnya UGD memindahkan Elia ke rumah sakit Children Mercy. Di sana, Jenna memastikan para dokter tahu bahwa kemungkinan yang ditelan oleh anaknya itu adalah magnet kecil-kecil, sehingga mereka sebisa mungkin tidak melakukan MRI. Karena MRI itu bisa menarik logam dengan sangat kuat, jadi akan sangat berbahaya. Singkat cerita, akhirnya dokter pun melakukan operasi dan menemukan 37 butiran magnet kecil-kecil. Dan dokter pun juga memperbaiki kerusakan parah yang terjadi pada ususnya Elia. Dan untungnya Elia masih bisa selamat hingga hari ini. Lanjut, yang terakhir, yang ketiga, yaitu mainan yang ada baterai kancingnya. Nah, baterai kancing kecil-kecil seperti ini, apabila tertelan oleh anak, itu akan sangat berbahaya. Ataupun kalau orang tua memiliki benda-benda lain yang ada baterai kancingnya, sebaiknya dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Karena baterai kancing ini apabila tertelan dan terkena air liur, itu akan bereaksi dan menciptakan bahan kimia yang namanya kaustik. Nah, apa itu bahan kimia kaustik? Bahan kimia kaustik adalah zat yang sangat korosif, yang dapat membakar, mengikis, dan menghancurkan jaringan hidup seperti kulit, mata, dan selaput lendir. Baterai yang sudah tidak terpakai pun tetap berbahaya, karena masih mengandung muatan listrik yang bisa menyebabkan seorang anak terluka parah. We've left this for just, if I lift the button battery, you can see all this black marked area. Eventually, Oke, videonya sekian dulu. Jangan lupa share, comment, dan subscribe. Your next video.